Kalau surat kami nggak bisa share Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Saya sampaikan, apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan, kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah. Iya, okay. Salam benturuan, salam dulu. Aduh. Saya bilang ini catatan dua saya. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicelung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicekling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Sesuai perjanjian kemarin nanti Mama mau nunjukin video yang Pak Mahfud bilang kalau nggak ada korupsi di pertambangan. Itu setiap kepala bisa dapat 20 juta sebulan. Bayangkan 20 juta sebulan. Kerja harus banting tulang jungkir balik wadadidau biar dapat 20 juta sebulan. Ini bisa didapat dengan cuma-cuma kalau tidak korupsi. Jadi kita akan ya korupsi bener korupsi. Jadi kita akan menyisipkan drakor. Drama. Bukan drama Korea tapi drama korupsi. Ini ada update mengenai Menke atau Menteri Keuangan. Cek-cek meluncur. Cus. Ini Jo. Yes. Ini ada Menteri Keuangan jelaskan kronologi. Nggak harusnya kamu yang gitu, aku yang salah. Kenapa aku yang ngeja? Kronologi transaksi janggal temuan pepetaka 349 triliun. DPR menggelar rapat dengar pendapat. Oke, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gak usah pakai lama cek-cek people. Play. Kalau surat kami nggak bisa share Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR_AT.01.01/3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret. Tapi baru kami terima by hand tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Totalnya ada berapa Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya seperti yang itu surat pertama. Oh, surat pertama. 196 surat dalam 36 halaman yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut. Atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga bingung. Tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana? Karena kami tidak bisa berkomentar.
Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya, jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat. Baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023 Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Surat nomor SR _3160 _AT.01.01 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman. Banyak banget suratnya. Yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai. Aduh, banyak banget. Yang jelas tadi aku ngedengar katanya sudah ada daftar nama yang sedang diperiksa sama PPATK begitu. Ya. Kenapa Ibu Sri Mulyani nggak mau di-share? Karena katanya ini konfidensial, rahasia hanya untuk Menteri Keuangan. Ya. Tapi pertanyaan aku juga kenapa Bapak Mahfud bisa seenteng itu nge-share-nya gitu kan? Berarti kan sekelas Pak Mahfud nggak mungkin nge-share hal-hal yang sifatnya rahasia dan segala macam, atau dia punya pertimbangan bahwa ini mah wajib di-share ke publik gitu. Karena ya melibatkan publik gitu, melibatkan netizen. Karena banyak banget bala bantuan dari netizen yang bisa ngebongkar soal nanti istri dari pejabat ini pamer kekayaan, istri dari pejabat itu pamer kekayaan. Kan itu dari netizen keluarnya yang akhirnya ditugaskan sama KPK kepada netizen buat tolong dibantu ya. Ya faktanya walaupun nyusahin itu bisa mempermudah KPK juga karena langsung ke-lock sama netizen. Artis dari pejabat si A, oke si A target gitu kan. Tapi kalau kita melihat komen-komennya, wow, adidio sekali nih, bisa dibaca sendiri ya nih. KPK periksa ibu ini katanya tuh. Maju terus Pak Mahfud. Kok saya lebih percaya Pak Mahfud ya katanya Maya. Di sini mulai terbagi ini netizen yang pro dan yang kontra gitu. Kubu Pak Mahfud dan kubu Ibu Sri Mulyani gitu. Tapi biar lebih jelas kita lihat nextnya. Tunggu Mang. Apa? Aku mau nanya deh. Apa? Kalau udah ada daftarnya, emang kita nggak boleh tahu ya itu siapa aja gitu? Nggak tahu, sejujurnya aku nggak ngerti pertimbangan dari rules yang ada di kementerian ini gitu kan. Apakah boleh atau enggak? Kalau enggak, pertimbangannya kenapa gitu kan? Apakah karena ini kementerian berbasis kepercayaan gitu kan? Tapi kalau mengingat tadi lampirannya aja banyak dan berisi nama, kemungkinan banyak orang yang terlibat dari 349 triliun ini gitu. Sama satu lagi. Apa? Aku jadi penasaran deh. Kan katanya itu bersifat rahasia negara ya. Konfidensial. Iya. Apakah nanti setelah ini udah selesai, apakah akan ada di tukang gorengan-gorengan? Kayak ini dong, apa namanya? Ada dong, kan? Ada ijazah segala macam pertanyaan, data diri kartu keluarga, dokumen rahasia negara. Di apa nih? Gorengan-gorengan gitu kan. Tolong lah ya, biar jadi agak bagaimana. Nggak tahu next aja lah Nyo. Next. Bahaya sih Nyo. Nih Nyo, makin kesini makin rusak pikiran Bung Benny Herman ini. Kata captionnya ya. Saya yakin Pak Mahfud tidak ada kepentingan politik melainkan kepentingan masyarakat. Balik lagi, Bapak Benny ini menekankan bahwa Pak Mahfud ngomong kemarin cuma butuh kepentingan politik doang gitu, enggak semata-mata membela rakyat menurut aku loh ya, yang aku tangkep. Tapi biar lebih jelas kita lihat ceki-ceki people kayak gimana videonya. Play. Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik, maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik. Anggapan, tuduhan publik? Enggak, publik mah ngedukung. Publik seneng, anjir gue berasa dilibatkan ya, gue dihargain sebagai publik, dikasih tahu sama Pak Mahfud nih ada kejadian kayak gini, kejanggalan kayak gini nih. Nggak ada rahasia-rahasiaan, justru itu merasa dihargai publik dengan oh iya Pak makasih infonya gitu. Sekelas Mahfud MD percaya sama publik, makanya dikasih info yang katanya sifatnya rahasia gitu. Rahasia kan hanya bisa diberikan kepada orang yang dipercaya gitu kan. Mungkin lebih tepatnya kalau misalnya tuduhan DPR.
Iya dong, kemarin kan yang bilang Bapak DPR. Iya, tuduhan dari Bapak DPR Komisi 3 kali ya maksudnya ya. Karena kalau dibilang publik, adakah surveinya gitu bahwa akibat dari statement Mahfud MD kemarin, publik beranggapan bahwa ini adalah untuk kepentingan politik? Ada surveinya gitu kan yang bisa menyebutkan ya ini dari publik gitu kan dia bawa nama publik gitu kan. Iya. Apakah ada? Belum tentu juga gitu kan, nggak ketahuan, datanya nggak dikeluarin gitu kan. Yang jelas kalau kita bersurvei dari komen ya boleh disikat masing-masing nih yo. Yes. Tetap Pak Mahfud yang the best. Yes. Maaf Pak Beni, kerja nyata kalian DPR apa buat rakyat sampai sekarang? Ada yang bertanya ini. Terus ini. Saya lebih mendukung Pak Mahfud. Pak Mahfud orang baik, dia tahu hukum dan agamanya kuat. Tetap Pak Mahfud yang terbaik. Ini jabatannya saja sudah jabatan politis, Pieto gitu kan. Jadi ada jangan bawa mungkin publik dia gitu. bilang ada publik yang komen. Publik mana tuh? Iya benar komen di situ, tapi kan nggak tahu akunnya siapa. Oh, public enemy gitu. Lagi. Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya. Atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu, dia punya motif politik, punya maksud politik. Kalau sekali lagi dia tidak menjelaskan secara publik, ya, secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan, bukan dari kami loh. Kami nggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka dua bertengkar, Menko Polhukam, sebuah komite, bertengkar dengan Kemenkeu di depan publik, ya kan? Sebagai ketua komite kan mesinnya kan simple. Ketua komite, ya kan, Menko Polhukam, undang Ibu Sri Mulyani atau lapor kepada Bapak Presiden, ini kondisinya selesaikan. Bukan dia motif, apa maksudnya dia? Kan ini demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya wajar kalau lapor ke atasan. Ya wong Pak Mahfud mikir ya atasan sebenarnya ya rakyat gitu. Rakyat yang milih ya wajar, kayak apa-apa lapor ke atasan. Pak, ada saya menemukan ini. Ya lapor ke rakyat. Ya rakyat atasannya gitu. Kalau dari aku pribadi mau Pak Mahfud ada kepentingan politik atau apa, kepentingan apa tai babi terserah gitu, karena selama ini kasusnya memang bisa ngeberantas nih 300 TNI kebongkar. Bener. Ya udah. Mau kepentingan politik ya faktanya dia kerjanya bener gitu kan. Iya. Ya memang bisa masuk DPR, masuk ke kader-kader segala macam pemerintahan memang harus menggunakan politik. Kan aku jadi berpikiran negatif gitu, Mang. Kenapa jadi tuh? Apa takut Pak Mahfud menang lagi terus korupsi tidak bisa lagi apa gimana gitu. Iya, takutnya apa? Mungkin takut Pak Mahfud terlibat di bagian-bagian yang bisa membongkar-bongkar korupsi gitu. Tapi aku sejujurnya semangat banget, setuju banget soal drakor ini harus diberantas. Karena dari statement Pak Mahfud yang ini meluncur. Just ini mungkin bisa buat Santu People happy juga, Nyonyo happy dan semuanya happy. Kalau saja di dunia pertambangan, baru pertambangan ya, bisa dihapus celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia akan mendapatkan uang 20 juta per bulan. Itu kali ya yang menyebabkan Rusia tuh bisa memberikan tunjangan ya kepada rakyatnya gitu sangat-sangat besar, karena mungkin di sana bersih dari korupsi. Mungkin kali ya. 20 juta per bulan lebih dari cukup buat kita semua. Iya. At least biaya hidup ada, tabungan masih bisa gitu. Gak mikir anak sekolah besok gimana gitu buat beli-beli bukunya segala macam. Tapi kita lihat dulu kayak gimana penjelasan dari Pak Mahfudnya. Takutnya salah captionnya. Ceki-ceki Pepli. Play. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah bersama Pak Arif. Saya bisa menemani Pak Arifin dan saudara semua untuk hadir sendiri. Ceramah saya itu sudah ada rekamannya sebenarnya. Tapi saya hadir sendiri. Yang kedua, saudara, di luar jadi itu tadinya yang aku tangkap ya niatnya tuh cuman rekaman Pak Mahfud yang di play. Cuman dia mungkin berpikir bahwa ini info penting juga buat rakyat, ya wes hadir langsung aja gitu. Mantap, lanjut lagi. Kata ini pertambangan mineral utama. Saya kan cerita bahwa pada tahun 2013 2014
Jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad, ya Pak Samad, Abraham Samad, yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu, dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu baru pertambangan ya. Belum yang lain. Makanya di sini didukung banget sama rakyat gitu kan, sekalian mau prove it apakah benar gitu kan. Yes. So jadinya para rakyat ya kayak suka nggak suka mereka bahu-membahu membantu membongkar sedikit-sedikit gitu kan. Yes. Plot twistnya itu 2024 kalau misalkan Pak Mahfud maju nyalonin jadi presiden, kayaknya dia bakal jadi kandidat yang kuat kayaknya ya. Karena hasil kerjanya dari kasus Sambo kemarin gitu kan, dia udah tegak lurus gitu. Nah sekarang ada statement dari KPK di Instagram meluncur. Mohon maaf nih hari Senin memang kita sengaja kasih yang berat-berat ya, karena 20 juta sebulan men. Ayo men, gila kalian bisa bahagia gitu kan. Nanti biar bisa ngopi ya di lobi-lobi hotel. Yo, yang 80.000 gitu. Nih Nyo, KPK usut kasus dugaan korupsi cukai rokok ratusan miliar. Tadi dari pertambangan tuh kan, ada dari perpajakan, bea cukai nih sekarang nih, cukai rokok. Kayak gimana statementnya nih? Tapi baca dulu, Komisi Pemberatan ini KPK mulai melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, wilayah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Enggak itu Sekdading. Dalam kasus tersebut telah diamankan 1 tersangka. Wow. Nih. Gitu ya. Selain di ESDM, KPK juga mengumumkan proses penyidikan baru terkait dugaan korupsi barang kena cukai di wilayah Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Gitu ya. Riau. Jadi terkait dengan barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan di wilayah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, gitu ya. Jadi ini modusnya terkait dengan pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok yang diduga adanya penetapan dan perhitungan yang fiktif, ya, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dari sisi penerimaan cukai, kemudian pajak pertambahan nilai dan juga pajak daerah. Kemudian sama seperti perkara tadi di SDN, kami pastikan yang ini juga sudah ada tersangka. Kita ingin mengumumkan kegiatan, tetapi nanti ketika proses yang sedang berjalan ini kami lakukan cukup, pasti kemudian kami akan umumkan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya. Ya, dan bahkan kemudian kami hadirkan siapa tersangkanya ketika dalam proses penahanan. Nah itu tadi ada 2 ya, tetapi tentu dari 2 proses penyidikan yang sedang kami lakukan sebagai bentuk keterbukaan, pasti kemudian nanti kami akan sampaikan setiap perkembangannya, ya, baik dalam proses pemeriksaan saksi, update hasil pemeriksaan poin umumnya seperti apa, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu pengumpulan alat bukti dengan cara penggeledahan dan lain-lain, pasti kami akan sampaikan perkembangannya sebatas kemudian tidak mengganggu proses penyidikan 2 perkara yang sedang kami lakukan itu. Tepatnya 2 perkara baru yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Gitu ya. Nah, pantes aja Nyo, harga rokok naik terus gitu ya. Ini belum didetailin rokok konvensional atau rokok elektrik gitu. Apa dua-duanya gitu. Yang jelas rokok itu jadi sasaran empuk karena senaik apapun harganya pasti dikejar gitu kan. Karena kan bersifat adiktif segala macam lah, pasti dikejar gitu. Jadi mungkin jadi mangsa empuk, dan ternyata
ketahuan nih ada dugaan korupsi, mungkin bisa nanti kalau kebongkar harganya bisa turun. Mungkin kalau diturunkan. Memang happy. Tapi ini ada komenan netizen yang bikin salfok nih dari Ekspedisi Trucking. KPK kalau butuh netizen kami siap, ya nggak katanya. Siap. Kemarin-kemarin wah berat banget jadi netizen. Sekarang begitu tahu impactnya apa ketika korupsi dibongkar gitu kan. Sepertinya saya akan suka rela membantu dari netizen tuh itu. Biar harganya murah ya. Biar harganya murah, biar 20 juta per bulan, pokoknya mantap. Mantap. Sekarang kita nextnya Next. Yo. Iya. Ini ada eksklusif dari iNews ya. Bingung, sedih, menyesal dengan kata-kata tak cukup menggambarkan. Kadangkala pelukan bisa sedikit melegakan. Jadi ada ayah Shane di rumahnya didatengin oleh reporter dari iNews gitu, mau melihat kamarnya Shane kayak gimana gitu kan. Yeah. Dan katanya mendapatkan fakta kalau Shane tinggal di rumah kontrakan sederhana. Shane tahu Shane, yeah. Sane. Shane Lucas. Kita lihat kayak gimana nih ayahnya, cek people. Play. Izin saya boleh Pak Tagor untuk melihat ke dalam. Silakan. Seperti apa sebetulnya kamar Shane? Boleh Pak ya? Boleh. Oke, kita dapat ini. Saya bisa katakan ini eksklusif. Masuk ke kediaman Shane. Ini pertama kali Pak? Iya. Sudah ada media yang datang ke sini Pak? Belum ada. Belum ada. Abraham Silaban yang pertama datang ke sini Pak. Iya, saya lembateruan salam dulu. Aduh. Saya bilang ini jawaban dosa saya. Abraham. Ya. Kenapa? Semua jawaban doa. Kenapa? Cerita dulu sedikit. Sedikit. Saya mau sampaikan satu hal bahwa tak satu pun orang tua yang ingin keadaan seperti ini terjadi pada dirinya. Ia ingin mengendalikan semuanya, tapi pada faktanya ia tidak bisa mengendalikan bagaimana jalannya dunia. Dan tentu air mata ini yang saya lihat bukan pertama kali. Dan Bapak peluk saya, Pak Tagor, Bapak Uda, karena saya dengar sebetulnya sudah pingin untuk menelpon saya, pingin untuk berbicara kepada Betul. saya. Gimana ceritanya? Kalau Abraham itu saya lihat wawancarain sangat menolong dan sangat bisa membangun jiwa orang yang lemah gitu. Jadi sangat bangga saya sebetulnya kalau lihat Abraham itu mewawancarai orang terus membantu dengan semangat gitu. Ya. Nah, dengan itu persoalan yang saya hadapi ini anak yang merenggut waktu yang sangat panjang ini saya lihat ya untuk Shane. Saya bayangkan anakku ini jangan sampai frustrasi dengan cita-citanya karena hal ini, karena anakku ini hanya sekedar memvideokan disuruh, itu pun terpaksa. Dan bukan kebetulan sebetulnya saya melakukan in-depth reporting seperti ini, Pak Tagor, karena memang ada keterpanggilan untuk memastikan bahwa memberikan whole picture, memberikan gambaran utuh dari tadi peristiwa yang kamu merinding nggak? Tidak sepotong-potong, tidak fragmentasi, tapi kita akan memberikan pandangan secara utuh kepada publik. Apa sesungguhnya yang terjadi, siapa-siapa sesungguhnya yang terlibat, dan bagaimana reaksi mereka, respon mereka setelah mereka mengetahui mereka salah. Pak Tagor saya dengar sudah minta maaf pada keluarga juga kan, keluarga David Ozora, tentu saja yang diharapkan dan didoakan juga. Saya dengar Bapak juga mendoakan David. Ini saya doakan. Bapak betul mendoakan David untuk sembuh? Tiap malam. Jadi gini, sebaik saya dengar berita David kena siksa seperti itu, saya menangis karena anakku disebut ada di situ. Makanya waktu di Permata Hijau, saya kejar. Di hari pertama di Permata Hijau saya kejar. Tapi ada kawanku bilang tidak bisa lihat, percuma saja. Nah saya balik, urungkan itu, saya pulang berdoa. Tuhan, apapun keadaan ini, kuserahkan ke tangan kemuliaan-Mu, sembuhkan David. Saya ingin lihat ke dalam, boleh? Silakan. Pak Tagor, mari Pak. Kita akan lihat kamar dari Shane. Ini dia kamar Shane ya. Iya. Jadi hanya ada satu kamar, saudara. Dan kita akan lihat di rumah dua petak ini. Mari, boleh masuk kita bersama-sama, Pak Tagor. Saya ingin tunjukkan kepada saudara. Saya harus katakan bahwa ini adalah liputan yang eksklusif, di mana kami ada di kediaman dari Shane Lucas Lembateruan. Ini kamarnya. Ini kamar yang tidak terlalu luas ya, Pak Tagor ya. Iya. Kalau kita lihat kamarnya cuma satu,
Iya. Kamarnya cuma satu, betul ya? Betul, cuma satu. Kamar cuma satu, dan yang tidur di sini siapa aja? Kadang berdua. Berdua? Nah, kadang kalau diangkat kasur yang ini ke belakang, ke depan gitu. Oh, ada kasur tempel istilahnya ya? Ada Iya. kasur tempel, saudara nih. Kasur tempel ini. Bawa ke depan. Kasur tempel yang nanti akan dibawa ke depan apabila memang ada sanak saudara yang misalnya ingin menginap ya. Karena memang hanya cukup berdua ini. Iya. Dan untuk kelanjutannya mungkin bisa dilihat di akun TikToknya Abraham Silaban ya. Yang jelas di sini ayah Shane sangat-sangat gimana ya, terpukul juga ya. Dan aku jadi relate kayak, yo masuk akal kalau misalkan Shane takut sama si Mario Dandi gitu, mengingat ya Shane cuman tinggal di kontrakan gitu, entah berdua doang sama ayahnya gitu ya. Ya sedangkan si Mario Dandi punya kekuasaan, punya power gitu ya, wajar gitu kalau misalkan ketakutan gitu. Dan yang tadi aku yang bikin aku salfok juga waktu ayahnya bilang masih semoga Shane nggak nyerah sama cita-citanya gitu. Kayak masih masih punya harapan dan tidak menyalahkan gitu loh. Kan ya sekecewa-kecewanya tetap kan anaknya sendiri dan punya harapan sama anaknya gitu. Di komen-komennya sih rata-rata pada simpati sama ayahnya gitu kan. Kayak ini ngambil satu sampel, aku nggak kasihan sama Shane, aku hanya kasihan sama bapaknya gitu kan. Ini yang dibalas juga di komentarnya sama Brother Abraham Silaban. Kadang pelukan itu bisa sedikit menenangkan, apalagi orang tua Shane, orang yang kehidupannya sangat sederhana. Dia bingung mau minta tolong sama siapa. Iya benar. Iya. That's why pergaulan anak tuh kayak disebut orang tua nggak boleh mencampuri pergaulan anak. Sepertinya harus mengawasi dengan siapa dia bergaul gitu kan. Jangan sampai salah bergaul kayak gini gitu. Iya, kalau udah kayak gini ya bisa apa gimana gitu kan. Bahkan ini ada pembacaan surat dari Shane yang ditinggalkan oleh Shane buat Mario Dandi katanya. Buat David buat Mario Dandi buat David. Ceki people meluncur. Cus. Ini ada surat Shane Lucas ke David Ozora. Ceki people. Play. Sobat, di tangan saya saat ini adalah surat yang dituliskan langsung dari balik jeruji besi oleh Shane Lucas Lumanturuan. Ini ada ayahanda Shane Lucas, Pak Tagor Lumanturuan ya Pak ya? Iya. Dan betul ini adalah surat dari Shane ya Pak ya, yang ditujukan kepada David Ozora sebagai bentuk permintaan maaf. Sebetulnya surat ini adalah surat yang harusnya diterima dulu, baru kemudian bisa dibuka. Tapi hari ini secara khusus hanya disampaikan oleh pihak keluarga kepada saya untuk bisa membacanya. Sebelum nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga David Ozora. Saya akan tunjukkan kepada sobat. Ini dia kawan-kawan suratnya. Surat permintaan maaf dari Shane Lucas. Surat untuk Ari David. Oke, nanti dibacain ya. Ini mungkin bisa jadi permohon maaf kepada keluarga David dan termasuk kepada David pribadi atas insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap dirinya, yang mana saat itu Shane Lucas memegangi handphone ataupun merekam kejadian itu. Jadi kalau saya bisa bacakan, izin saya bisa bacakan. Silakan. Bentar ya Pak. Silakan Pak Tagor. Surat untuk adik David. Shalom, assalamualaikum adik David. Sebelumnya abang Shane Lucas mau meminta maaf kepada adik David, papa dan mama David, serta keluarga dan orang-orang yang David sayangi. Saya juga mau minta maaf kepada adik dan orang tua teman David atas kejadian yang menimpa adik David. Saya atas nama pribadi minta maaf dan saya mohon bantu doa kepada keluarga David dan teman-teman agar saya bisa bantu memecahkan perkara ini. Shane, tertanggal 14 Maret 2023. Ini ditulis langsung dari balik jeruji besi dan disampaikan kepada Pak Happy Sihombing, ketua tim pengacara Shane Lucas. Dan ini adalah surat yang akan disampaikan kepada keluarga David Ozora. Dan tentu saja harapannya ini sebagai bentuk permintaan maaf ya, Pak. Dan saya juga sudah lihat tadi ada di sana bunga yang akan disampaikan juga sebagai bentuk rasa empati atas apa yang terjadi, sebagai bentuk penyesalan tentu saja. Dan kita akan ikuti dan akan lihat seperti apa jalannya kasus, apakah kemudian ini lantas kemudian bisa menjadi jalan bagi keadilan untuk bisa ditegakkan bagi masing-masing pihak. Saya Abraham Silaban, ikuti lengkapnya penelusuran saya dalam program AB+.
Mang, tadi aku tapi salvok sama kata-katanya yang semoga saya bisa membantu memecahkan masalah ini gitu. Mungkin dalam artian dia pengen jadi justice kolaborator, menceritakan, mengungkap yang sejujur-jujurnya gitu, kayak gimana proses kejadiannya. Cuman ya gimana, proses udah berjalan, nasi udah jadi bubur, fakta di lapangan dia terlibat gitu kan. Proses hukum harus ditegakkan, yang terlibat tetap terlibat, nggak boleh cuma sekedar kasihan gitu. Walaupun ya kita kasihan terutama ngelihat bapaknya gitu kan. Aku yakin kalau misalkan video tadi yang sebelum ini nyampe ke orang tuanya David, orang tuanya pasti ngerasa juga sesama punya anak laki-laki gitu kan, kayak kasihan, kebayang gimana sedihnya. Tapi ya gimana, semua kuncinya sudah kebuka gitu kan, Pandora Box bahkan bisa ngerembet kemana-mana. Dan proses berjalan dan hukumnya sudah keluar. Ya gimana, keringanan mungkin masih bisa diusahakan, tapi akan panjang jalannya gitu. Kayak gimana ceritanya nanti kita tetap kawal tipis-tipis aja gitu lah ya. Aku masih merinding bahasa yang tadi ngelihat bapaknya gitu kan, kayak aku pengen aku toyor si Shen kalau ada gitu kan. Goblok, lu mumpung masih punya bapak gitu. Kebetulan memang sudah nggak punya bapak gitu kan. Kayak bapak lu tuh sayang sama lu, lu ada sama lu gitu kan. Tinggal ngusahain apa-apa buat lu. Toh tinggal hidup yang bener, begaul yang bener aja susah gitu kan. Jedodina aja palanya gitu, ya kan gemes gitu. Sampai kayak gini. Aku nggak ngerti sejujurnya tinggal berapa orang di kontrakan itu. Tapi kalau tadi ngedenger tadi kamarnya cuma satu, kadang tidur berdua. Kadang bapaknya ngambil kasur ke depan. Berarti aku melogikakan kalau itu cuma dua di kontrakan tuh Shen sama bapaknya gitu kan. Tolonglah Shen. Susah juga nyo, nasi udah jadi bur-bur nyo. Aduh, next aja nyo lah. Next nyo. Next intermezzo aja nyo. Intermezzo biar gak usah terlalu berat gitu. Tadi walau sedikit tetap berat, kita intermezzo dulu. Apa ini? Ceki people. Play. Kan jalan pinggir bisa ya. Si Wibu mah kagak ngerti. Itu kan bukan ganjelan, cuman buat berdiri gini doang gitu, bukan buat jadi pegangan lu jatuh. Lu lihat talinya tuh kendor. Ya Allah Wibu. Nih. Orang kan jalan tali cuman buat pegangan dia, bukan buat penyeimbang. Buat penyeimbang tuh. Tuh. Mana jatuhnya pelan Wibu. Refleksnya lambat juga gitu. Nih, refleksnya lambat, dia sempat tiduran beberapa. Tuh, refleksnya lambat. Maunya apa sih Wibu? Mana ini tuh dingin banget ya kayaknya. Kayaknya berkabut juga. Dan terus apa ngapain lewat jalan sini juga bisa anjir. Heran aku, manusia begini ada yang lebih mudah, nyari yang susah. Kan bisa lewat sebelah kanannya ya. Iya di sini nih, ini orang jalan gitu, bukan jurang gitu kan. Malah tiduran, orang jalan-jalan malah tiduran yo. Tidurannya lambat, bangunnya lambat tuh. Tuh ngeheng dulu dia. Mungkin ini gebetannya kali ya, pengen ikut menemani. Nemenin enggak, dikagumin enggak, punggung lu basah. Anjir liar, anjir si Wibu. Loh kok dingin loh, gitu kali ya. Anjir. Next aja. Next. Nyo. Yes. Next ini ada yang awkward banget katanya. Di luar rumah tiba-tiba banyak orang. Ada damkar, kirain kebakaran, padahal ceki people. Play. Apa nih? Ini banyak orang kan. Lampu kamar anjir, lampu kamar. Sampai ada damkar di sini ngeliatin ke atas. Ya Allah. Ya Allah. Memang kayak api lampu kamar air, cuman oren kan. Itu kan maksudnya tuh kayak ada bayangan ombak gitu kan. Karena kita punya juga, cuma warnanya biru. Ini warnanya air gitu kan. Tolonglah sayang. Hey sayang. Ngerepotin damkar ini namanya. Damkar udah siap siaga ke bawah nih, kok nggak ada asapnya tapi ada bayangan api gitu. Tolonglah ya. Jangan sampai disangka pesugihan sama orang-orang ya. Tapi kalau gitu Mang, yang nelpon damkarnya dan siaga. Iya siaga bagus. Keren gitu kan. Cuman yang nelponnya nggak make sure atau kayak gimana. Langsung wah kayak api. Lo damkar ada api. Oke. Mana asapnya gitu kan, cuma ada bambang rekam mungkin bukan pak lampu, ini mah lampu. Begitu kali atuh. Liar anjir. Kita kasih kucingnya. Cus. Ini katanya kucing. Cek people. Play. Meng.
Lu mau nggak? Ya mukanya jelek banget. Bukan jelek banget anjir, silau. Lihat, Silau. Pleset. Lu mau nggak? Ya mukanya jelek banget. Bukan silau, bukan jelek banget, silau. Anjir, tolong lah. Kasih lagi Nyo. Cus. Nyo, Yes. 1.200 Nyo. Yes. 12.600 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Cek it people. Play. Persiapan mudik lebaran. Stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang yang memilih mudik lebih Banyak banget, awal. anjir. Mereka memilih mudik jauh-jauh lantaran takut kehabisan tiket dan sudah 2 tahun tidak pulang Gila kampung. banyak banget. Itu Meski aku kalau lebaran di 3 situ minggu lagi, namun sejak kemarin aku duduk mulai di tengah-tengah. banyak calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen, gitu. Jakarta Pusat. Tapi yang bikin salvo apa? Apa? Nggak pada berantem. Iya. Biasanya jantan ketemu jantan udah teritorinya keluar tuh. Woi, ini area gua. Ini akur banget, akur tuh. Tidur sebelahan. Umumnya para pemudik di Ini nggak tahu. Stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang yang memilih mudik. Kalau penumpang kayak gini, kamu mau jadi masinis yang bawa keretanya? Mau. Gemoy paling. Enggak, aku nggak mau jadi masinis kalau gitu. Kenapa? Jadi petugas saja biar Jadi bisa lus tiket gitu ya. Iya. Gak cuma penumpang Pasar Senen. Apa tuh? Ada juga nih yang berkelahi akibat konflik apa gitu. Cek people. Play. Luncur. Nih Nyo, akses rumah tertutup mobil parkir, warga cekcok. Wow. Cek people. Play. Terlibat keributan dengan sejumlah pelanggan warung bakmi dan juga juru parkir. Dengan nada lantang, wanita itu mengingatkan tentang Perda nomor 3 tahun 2020, di mana kendaraan roda 2 dan 4 dilarang parkir sembarangan. Namun permintaan untuk memindahkan kendaraan mereka justru mendapat perlawanan hingga memicu aksi adu mulut. Iya bener sih, adu mulut sih. Bener sih. Perihal rebutan bawang aja dulu begini, tolonglah. Tapi polisinya nggak berani melerai ya? Nggak berani, soal melerai dia harus menggunakan sistem pembuangan air gitu. Siram. Disiram, sulit soalnya ini mah ya. Tapi kenapa kucing-kucing daerah kita tuh yang jantan kalau nggak berantem ya kawin gitu. Udah gitu. Kayak pengen ngeliat kucing yang tadi tuh. Akur bergerombol begitu kan. Gemoy-gemoy people lah ya Nyo. Nyo. Yes. Ini hasil investigasi netizen juga ya. Viral istri pegawai. Oh ini las ya. Las ya. Viral istri pegawai netizen. Istri pegawai Ditjen Hubla dipanggil Kemenhub gegara pamer harta hingga liburan ke luar negeri. Hubla itu apa Nyo? Perhubungan laut. Oh, kirain hubla gitu kan. Hubla. Inilah netizen ketika sudah menginvestigasi gitu. Kerar nih. Videonya di mute, audionya lagu tuh. Tebak istri pejabat siapa nih? Beliau ini adalah istri dari Muhammad Rizky Alamsyah, pejabat pembuat komitmen Kemenhub Ditjen Hubla gitu kan. Bendahara pencairan termin seluruh vendor pembangunan kapal-kapal. Wah, aku nggak ngerti bahasanya. Nyonya lebih ngerti. Sabuk Nusantara untuk program tol laut. Tol laut. Termin apa tuh? Ini mana nih istrinya? Tapi dengan jabatan dan posisi yang begitu basah, hartanya terbilang sangat sedikit. Setidaknya dilaporkan dalam LHKPN. Oke. Ini laporan hartanya gitu. Mobilnya cuma Frit dan Vario gitu. Namun mobil Pajero dan BMW yang dipakainya sehari-hari sepertinya tidak dilaporkan, entah harta lainnya katanya. Kenapa makin banyak istri-istri pejabat yang blunder? Lanjut lagi. Dengan harta cuma segitu, tentulah istri rela pandai mengelola uang untuk sering jalan-jalan ke luar negeri. Iya, positif thinking, istrinya pinter ngelola duit rakyat. Anjir. Oh, ini jadi Japan. Ini di mana nggak ngerti. Ini di mana mama nggak ngerti. Ini tentulah mobil Fred apa Fred dibacanya sih? Nggak tahu. Iya pokoknya mah itulah yang dimodif atau mobil pinjaman dengan BPKB atas nama orang lain. BPKB atas nama orang lain. Positif tinggi aja nyewa gitulah ya. Dan pastinya foto BMW yang dipakai sebagai foto profil ini cuma foto mobil orang lain atau nyomot di Google. Berpositif sekali ya adminnya ya. Saya suka gitu kan. Oke, ini fotonya. Iya, ngambil dari Google, ini mah nggak mungkin ya. Pokoknya kita semua bangga dan terharu sekali atas sikap amanah Pak Muhammad Rizky Alamsyah, pejabat pembuat komitmen Kemenhub ini. Kita harus punya banyak pejabat yang meski di posisi basah tetapi laporan hartanya tetap kecil.
Gambarnya peresmian salah satu kapal tol laut. Katanya yang manakah gerangan? Monggo ditebak gitu. Yang jelas netizen masih terus memantau. Yes. Akhirnya berasa dipantau sama atasan sendiri karena balik lagi kan kekuasaan terbesar ada di rakyat katanya kan, negara demokrasi gitu kan. Jadi ini kekuasaan terbesar lagi mantau nih. Kau kemana kan duit-duit aku? Hei kalian, hei. Para istri-istri pejabat yang lain juga dicek nih sama netizen nih. Kemana nih? Mana nih gitu. Pasti dicari-cari juga nih. Betul, mungkin lagi pada sibuk hapus foto, gatel gitu. Tapi kebayang gak sih ketika liburan punya barang mewah, pasti ada rasa gatal ingin memposting. Iya dong. Karena sudah terbiasa untuk memposting atau memflexing hal itu gitu kan. Mungkin kayak gini. Tidak, sampai ini dilakukan. Tidak, aku ingin posting. Gitu, akhirnya ya. Solusinya hapus Instagram aja deh. Kalau mau posting pakai apa namanya? Close friend. Deg-degan juga. Ada cepu ya. Iya, takut ada cepu. Pokoknya mah ya pusing anjir. Apa waktunya sudah terbongkar atau kayak gimana? Ya dong. Sekarang kita tinggal nunggu waktu aja sambil kawal-kawal sesuai dengan yang Pak Mahfud bilang tanggal 29 hari Rabu. Yes. Akan ada tantangan terbuka untuk debat adu logika, adu kesetaraan apa gitu dengan anggota DPR Komisi 3 gitu. Dan sekarang kita meluncur ke Say Thank You Super. Thanks. Luncur. Jus. Nyoh. Yes. Aduh. Nyoh. Ya. Open table of the super thanks of the people. Monggo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Kimna dengan komen cengkling nyomang. Oke, mantap. Disambut oleh Fanson Moichilo. First kakak ikut nimbrung. Oh iya, buat Timothy coba deh cari tahu apa yang dimaksud Dunning-Kruger effect. Kayaknya Anda mengidap itu. Thanks Kak Kimna dan Nyomang. Aku pikir apa ya? Aku masih kayaknya Anda mengidap itu. Dari Ki Abdurrahman, nggak nyangka Teh Mutia Amanda mantan si tukang macan kata lho. Aduh Mang, kalau beli pakaian banteng jadi bukan 2 topi mangkok tapi 2 topi mega. Reksa Torajeus. Numpang unek-unek ya. Bravo buat Pak Mahfud MD. Bravo. Jikalau Bapak perlu relawan untuk pembuktian logika dari rakyat jelata, saya siap. Yes. Itu bocah mau jadi motivator atau provokator? Kok bahasanya aneh pakai ada kalimat bacot lah, tai lah. Kalau dendam sama pendidikan di Indonesia jangan ngajak-ngajak orang lain untuk membenci. Sini, kita ngobrol duduk berdua malam-malam di pos ronda sambil ngopi pakai gelas plastik. Biar lu tahu rasanya gigitan nyamuk kebon. Terus kalau ada nyamuk yang nempel di jidat lu, biar gua aja yang nepok pakai balok. Pakai bilang punya pengalaman lebih dari orang tua. Woi, kerak panci. Orang tua itu pasti udah pernah muda. Nah, lu belum tentu bisa tua. Tololnya. Makasih Nyomang. Mantap Tarajeus. Dexia Wendy Prayetno, anabulku yang bisa mijit sudah meninggal. Ya, turut berduka ya. Dexia Denies, thank you kakak. Gue ikut nimbrung ya. BTW gue salfok sama topinya Nyomang. Keinget mangkok bakso yang tadi gue pakai di saat buka puasa. Buat Pak Mahfud terus berjuang untuk membongkar kebusukan-kebusukan yang ada di Konoha ini. Yes. Putri Aprilia. Ikutan komen ya Kak Kim. Kok aku gemes sama si Timot yang di roasting kayaknya yang gak UMR mulu, yang jelas-jelas sih ya gak mungkin lah bisa beli jam kayak dia. Iya. Sekali-kali roasting yang sama kayaknya sama dia. Kayaknya. Motivasi supaya gak dompleng harta ortu yang udah dia lakukan. Ketemu udah ku ajak gelut tuh orang. Sehat terus ya Nyomang. Salam untuk Abu Kak Kim, makasih. Iya apa coba maksudnya ngerosting UMR terus gitu. Dia nggak tahu gitu kan perihnya gimana gitu ya, kita yang kerja keras gitu. Tolonglah Timothy Block gitu. Nextnya Eliana Kusumaningrum. Aku kok punya pandangan beda soal kasus 300T ya. Nah, apa ini pengalihan isu dari hukuman mati si dia? Gak ada kabar kelanjutannya. No komen. Nextnya Tuan Nugroho. Permisi Mbak Kimna,
numpang untuk berkomentar ya. Getarkan Komisi 3 DPR RI. Semangat Pak Mahfud MD. Motivator kok begini banget sih? Lo tuh bukan motivator yang takut miskin nih. Jangan remehkan para perintis bos. Yang kayak bokap lo malah makin lo bertingkah aneh. Gitu kan. Sehat selalu ya buat Mbak Kimna, Nyomang dan para santuy people yang always in ya. Nextnya dari Kanji, numpang nimbrung Kak. Ih asli seneng banget sama updatean hari ini soal Pak MMD, raja terakhir dilawan. Yo, dan sekarang juga Pak Mahfud lagi. Maju terus Pak, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Nextnya tukang hajatan. Numpang ya Kak Kimna. Hey, sang motivator. Mang, jangan jauh-jauh deh sampai ke dia bikin rumah pakai arsitektur yang handal. Dia take video pakai kamera. Lo pembuat kamera pun udah pasti sekolah. Kalau nggak sekolah nggak bakalan tuh jadi kamera. Biar gimana caranya lensa menerima pencahayaan yang baik dan sistem-sistem lainnya. PC yang dia pakai di belakang dia, emang siapa yang bikin kalau bukan hasil dari orang sekolah tinggi? Gimana caranya lo bikin LCD entah yang biasa atau model AMOLED gitu, AMOLED atau Super AMOLED. Gimana caranya bikin kabel fleksibel? Gimana caranya bikin power supply yang pas untuk LCD atau untuk mesin? Bro, itu semua butuh ilmu seotodidak-otodidaknya juga. Yes, betul. Dia mentang-mentang dia di DO kayak langsung pret. Gak ngerti dia. Pusing gitu. Naiknya Malini Zulijah. Makasih kalapaknya, pokoknya selalu dukung Pak Mahfud. Eta yang tulal telel nuju, yang nyelel-nyelel nuju lagi taraweh, nggak jelas mana emang kaitannya rada-rada, mana pakai eyeliner lagi. Iya, kayak nyonya sama eyeliner. Aduh, dasar tulang lunak, badang presto atuh itu mah ya. Nextnya dari Rakindut. Yos, baru kelihatan lagi nih. Assalamualaikum Nyomang, pengen ketawa sih aku sama netizen yang netizennya Timothy. Justru kalian yang bikin dia terkenal. Sekedar saran, hiraukan ya, itu strateginya dia buat naik. BTW hutang plus 62 sekitar 7,77 sekian triliun. Kalau semua koruptor disita, bisa kayaknya bayar utang negara. Iya bisa, yang itu aja kan 20 juta sebulan bisa itu dari satu bagian tuh ya. Next soda karbon, klan mata sipit meresahkan warganet. Rima Sarita Channel, malam banget uploadnya gitu kan. Jadi begarang nonton Radio Santuy sampai sahur. Karena kita memang sengaja untuk menemani sahur. Betul. Miracle Michael 2147 presto sejak dini katanya. Gitu, yang minta maaf. Wendy Prayetno, numpang lapak kakak ini sang motivator. Yuk kita hidup di alam liar yuk. 1 minggu aja kan berpengalaman katanya. Aprikinos, lihat video kucing suaranya kayak orang sama dibilangin malah ngeyel. Jadi kangen kucingku namanya Kinoy. Kalau minta makan suaranya gitu. Kalau dia gigit kabel charger terus diomelin malah ngelunjak, udah gitu mukul. Tapi dia udah rest in peace. Makasih lah pakai Om. Semoga digantikan Kinoy dengan Kinoy yang lain. Yes. Nextnya Muhammad Abdullah Hashim Musa. Di Nyomang sedikit info untuk video ojol numpang berteduh di Pekanbaru untuk parkir Indo ataupun Alfa sekarang sudah bayar sejak 2022. Baru info tuh. Nice info kan. Ray J Gaming. Hai Nyomang, makasih waktu dan tempatnya Rakindut. Yes. Shooting itu dari kata shooting tapi dijawain. Itu maksudnya mau ngerekam kepala dia pakai drone. Alah. Nesya Misawati NN, numpang lah pakai Rakindut itu kan. Terima kasih. Mantap Pak Mahfud, lanjutkan, kami dukung 1000%. Timothy, caper amat sih, dapat banyak viewers, seneng ya. Dia dijudge nggak terima ya. Coba dibenerin dulu mental health-nya Anda. Bacot mana ada motivator bahasanya tahi, gembel, mental tempe, OMG. Hello, gitu aja Nyomang. Selamat beraktivitas santuy people, sehat, bahagia selalu Nyomang. Mantap. Nextnya ada dari Alvia Gata, Viana Bibli Queen. Pagi Nyomang dan santuy people ya, telat 7 jam tapi nggak apa-apa deh. Drama yang sangat menarik. Aku jadi tim nyimak aja deh, hehe. Masih ada yang mau mampir nggak ya? Tapi relate apa yang diomongin mantan Alshad, karena kan dia mau jadi pembalap nggak boleh, mau jadi pilot nggak boleh. Ortunya pengennya Alshad jadi pekerja kantoran, bahkan dia mau melihara harimau aja katanya. Bujuknya lama, seperti yang aku bilang Alshad itu anak mama karena semuanya diatur sama ibunya. Oke, terima kasih Nyomang dan santuy people. Wah repot kalau laki anak mama begitu mah disetirnya susah. Nextnya Kirana Sari, Alfian numpang komen ya. Hai Timothy, mending kamu jadi motivator untuk dirimu sendiri aja. Omongan terlalu
teoritis tapi prakteknya nol, bukti nyata juga nggak ada. Orang kalau dididik sama uang ya kayak kamu ini jadinya. Maaf ya Mak, agak gemes teralala sama nih orang. Nggak apa-apa, ketekin aja piting banding gitu. Nextnya Riza Mustika. Numpang ya kakak cantik. Ayo maju terus Pak Mahfud MD. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati. Amin. Buat Timothy, keramas dulu sana biar otaknya dingin. Sok banget sih lo. Alsyat entahlah, tolonglah. Ya ampun itu kucing ternyata kentutnya tuh begitu lucu. Selamat puasa ya Nyomang. Brebet prot gitu ya. Nextnya Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Selamat hari Senin. Yang motivasi hidup udah nggak relate lagi sebenarnya ya. Apalagi sebagian besar orang itu udah tahu motivasi hidup yang benar ya diri sendiri. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fis. Dede Andrean. Sikat. Numpang masuk TV Mbak Alfia. Timothy ini umur 23 tahun tapi pengalaman ngalahin umur 50 tahun. Umur 50 tahun itu udah ngelewatin umur dia 2 kali lipat. Bahkan masih sisa 4 tahun. Biji mana bisa pengalamannya bisa ngalahin umur 50 tahun. Salam santuy Nyomang. Gak ngerti pengalaman jadi bapak aja dia belum ngerasain. Sosok pengalaman pusing kepala nando acir. Nextnya Ardia Rini. Kakak Alfian numpang ngopi di sini ya. Lagi nggak ada duit nih katanya mah. Di sini gratis kan ya, nggak 80.000. Ayo Nyomang, mari ngopi. Undang juga tuh Timothy terus di Wejang. Sikat. Ben orang kakean mumbrus katanya. Mumbrus itu apa aku nggak tahu sebenarnya. Biar nggak kebanyakan mumbrus lah gitu kan. Aku kalau punya gaji 4 juta semua ditabung selama 5 tahun di Jogja udah dapat rumah, Mas. Apa sih? Arab ya pokoknya sederhana dah gitu. Dan itu jauh lebih berharga daripada jamu. Dah Nyomang Timothy bikin emosi, ntar batal puasanya. Makasih Kak Alfia, makasih Nyomang. Oh iya, kalau sekiranya lagi pas jam puasa hindari nonton yang emosi-emosi gitu kan. Jadi gak enak kita gitu. Nextnya Mbak Trika Dewi. Hai Kak Alfia dan Nyomang, aku hadir walaupun agak kesiangan. Untuk Mas Timothy no komen lah, udah terlanjur gemes banget sama mulutnya. Nyomang boleh gak sih nyubit ususnya? Ya usus jadi cubit ususnya, usus buntu jadinya gitu. Dapur mengupai. Thanks Kak Alfia lapaknya. Aku dukung penuh Pak Mahfud sih diadu logika nanti bersama DPR. Aku rasa rakyat Indo juga akan mendukung penuh Pak Mahfud. Good luck Pak Mahfud. Untuk Timothy aku rasa dia hanya akan bisa jadi motivator untuk golongan tertentu saja. Kebanyakan gak relate dengan kehidupan orang banyak. Buat Nyomang semangat kontennya. Timothy mah motivator buat diri sendiri dia mah gitu kan. Nextnya di Kapan UNR. Bila Pak Mahfud MD sudah turun gunung seketika DPR ketar-ketir. BTW Pak Arteria tuh udah pernah kontroversi pas di program Mata Najwa Trans 7. Iya seru banget, seru. Yang masalah plat nomor juga wah seru banget gitu. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Timothy, yuk tukeran peran. Gue jadi motivator, lu jadi guru honorer sekolah swasta. Emosi gara-gara Timothy. Sehat selalu semuanya. Jadi guru kan dibilang pendidikan scam. Bisa tersinggung para guru di mana bayaran nggak seberapa, pakai hati ngedidiknya gitu kan. Timothy memang blok gitu kan. Nextnya Sinaga Parholong. Last of the last. Numpang lapaknya Kak Alfia Nyomang, semangat terus angkat politik. Aku suka tepi jurang motivator itu. Aku suka tepi jurang. Motivator itu buatku aja ya Mang, buat umpan mancing. Pikir cacing aja. Salam S3P. Habis dan monggo di closing Ibu Nyonyo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yongs, Nyonyo dan Mamang. Dua Tepi Makak. Sabut dulu dan ciao.